Uni Eropa resmi memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC ke dalam daftar organisasi terorisnya. Keputusan ini diambil setelah para menteri luar negeri dari 27 negara anggota mencapai kesepakatan bulat dalam pertemuan di Brussels. Melalui Dewan Eropa, blok tersebut mengumumkan bahwa IRGC kini tunduk pada rezim sanksi kontra terorisme Uni Eropa. Artinya, seluruh aset yang berada di wilayah Uni Eropa dapat dibekukan, pendanaan dilarang, dan pembatasan perjalanan diberlakukan bagi para anggotanya. Langkah ini memperpanjang daftar individu dan entitas yang dikenai sanksi. Berdasarkan keputusan terbaru, sebanyak 13 orang serta 23 kelompok dan entitas masuk dalam daftar pembatasan tambahan. Penetapan IRGC sebagai organisasi teroris dipandang sebagai respon atas tindakan keras pemerintah Iran dalam menghadapi gelombang demonstrasi domestik. Uni Eropa menilai pendekatan tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri Kaja Kallas menegaskan bahwa represi terhadap warga tidak dapat diabaikan. Sejumlah menteri luar negeri Eropa juga menyampaikan pandangan serupa, menilai perlunya sinyal politik yang tegas terhadap Teheran. Di lain sisi, Iran menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Pemerintah Iran bahkan sempat memanggil sejumlah duta besar negara Uni Eropa untuk menyampaikan protes resmi. IRGC sendiri dibentuk pada 1979 setelah Revolusi Iran. Korps ini berfungsi sebagai cabang militer yang bertugas menjaga kelangsungan Republik Islam dan berada langsung di bawah komando pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dalam perkembangannya, IRGC tidak hanya berperan di bidang militer, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam politik dan ekonomi Iran. Beberapa negara barat menuduh IRGC terlibat dalam berbagai aktivitas regional, termasuk dukungan terhadap kelompok bersenjata di Timur Tengah. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia sebelumnya telah lebih dulu menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris. Kini, Uni Eropa mengambil langkah serupa setelah melalui perdebatan panjang dan pertimbangan hukum. Di bawah aturan Uni Eropa, penetapan organisasi sebagai teroris memerlukan dasar hukum yang kuat serta persetujuan bulat seluruh negara anggota. Proses ini sempat menghadapi hambatan karena kekhawatiran akan dampak diplomatik dan keamanan. Beberapa negara termasuk Perancis dan Italia awalnya berhati-hati karena mempertimbangkan nasib warga mereka yang ditahan di Iran. Namun perubahan sikap sejumlah negara membuka jalan bagi kesepakatan akhir. Meski begitu, pejabat Uni Eropa memastikan bahwa jalur diplomasi dengan Teheran tetap terbuka. Penetapan ini disebut tidak secara otomatis memutus komunikasi antar kementerian luar negeri. Keputusan Uni Eropa ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mendorong Iran untuk kembali ke meja perundingan terkait isu nuklir dan stabilitas kawasan. Sementara itu, misi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kesiapan untuk merespon jika terjadi langkah yang dianggap mengancam. Penetapan IRGC sebagai organisasi teroris menandai babak baru dalam hubungan Uni Eropa dan Iran. Di satu sisi, Uni Eropa ingin menunjukkan komitmen terhadap isu hak asasi manusia dan stabilitas regional. Di lain sisi, langkah ini berpotensi memperdalam ketegangan diplomatik. Dengan sanksi baru yang siap diterapkan, hubungan kedua pihak ini memasuki fase yang lebih sensitif. Apakah langkah ini akan mendorong perubahan kebijakan atau justru memperkeras posisi masing-masing pihak?